Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pada program Oase kita kali ini akan berbicara seputar hak seorang muslim. Di dalam kehidupan kita ada yang namanya hak, ada pula yang namanya kewajiban. Kewajiban dan hak masing-masing dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia, siapapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hak dan kewajiban, kita tahu bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan, dikerjakan, atau diberikan. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus ia terima atau ia dapatkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya adalah hak dipilih dan kewajiban memilih. Tapi kita selaku orang beriman memiliki hak yang telah dirumuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim al muslim khamsun. Hak setiap orang Islam dan menjadi kewajiban terhadap orang Islam yang lain ada 5 perkara. Dalam riwayat yang lain ada 6 perkara. Apa saja kelima perkara tersebut? Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Salam adalah doa. Di dalam Islam, salam berarti doa kepada Allah agar Allah berkenan mengaruniakan keselamatan kepada orang yang diberi salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada kalian semua. Ada yang lebih spesifik, lebih khusus, dirubah dhamirnya, misalnya assalamu alayka. Seperti yang kita baca dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera atau keselamatan semoga tercurah kepadamu wahai Nabi. Assalamu alayka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, salam ini adalah doa. Hukum menyampaikan salam disampaikan ulama hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah, menjadi hak seorang yang beragama Islam adalah menjawab salam. Salam itu harus dijawab.
Kalau salamnya benar-benar salam. Assalamualaikum, semoga keselamatan atau kesejahteraan untuk kamu. Maka jawabnya adalah waalaikumsalam. Etika dalam beri memberi. Di dalam Islam, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi yang lebih baik dulu baru sama ukurannya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sering kita temukan kalau kita menyampaikan salam kepada seseorang dan dia ngerti betul ajaran agama, dia akan mengatakan Assalamualaikum, jawabnya adalah Waalaikumsalam warahmatullah. Dilebihin dulu. Jangan sampai kebalik. Salamnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam Allah, kemudian rahmat Allah, keberkahan dari Allah didoakan supaya sampai kepada kalian. Ternyata kita menjawab hanya satu waalaikumsalam saja. Itu namanya hormat menghormati atau beri memberi yang tidak fair. Mestinya jawaban kita adalah lebih atau paling tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, yang lebih baik atau minimal sama. Dan jangan sampai berkurang. Apalagi menjawab dengan yang lebih buruk, itu namanya zalim. Contoh, ada ungkapan yang mirip-mirip dengan salam, tapi isinya adalah doa jahat. Bunyinya adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyammu itu artinya racun atau kematian. Assalamualaikum, semoga racun sampai kepada kamu. Maksudnya, kalau orang terkena racun kan mati. Itu artinya doa zalim yang diungkapkan seseorang melalui ungkapan yang mirip salam. Kalau jelas kita tahu ungkapan dia, maka kita sampaikan kepadanya waalaikum. Gak usah nyebut, waalaikum saja. Assalamualaikum, waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Racun buat kamu, ya buat kamu juga. Adil. Maka sebagai kesimpulan di segmen pertama ini, bahwa hak seorang muslim adalah menjawab salam itu harus. Insya Allah akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki.
karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali dalam pembicaraan tentang hak-hak seorang muslim. Pada segmen pertama tadi, kita telah berbicara bahwa hak yang pertama yang harus diterima oleh seorang Islam adalah menjawab salam. Lalu yang kedua adalah iyadatul marid. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kalau nggak jenguk ini memang nggak dosa, tapi menunjukkan bahwa kita tidak termasuk orang yang berakhlak, tidak termasuk orang yang punya etika. Kita ini orang beriman. Selain keimanan, menjalankan syariat, ada juga akhlak yang harus dijalankan. Akhlak orang beriman yang kedua, yang merupakan hak, adalah iyadatul marid. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita jengukin. Dan itu hak dia untuk dijenguk. Menjadi kewajiban kita untuk menjenguknya. Siapapun dia. Siapapun dia. Menjenguk saja sudah merupakan ibadah. Apalagi sampai mendoakan. Apalagi sampai membawa sesuatu yang membuat beban orang yang sakit menjadi lebih ringan. Di zaman sekarang, di mana orang sakit seolah-olah merupakan sesuatu yang membuat kita sedih, karena harus berpikir masalah biaya rumah sakitnya. Sungguh menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan kalau ada teman, tetangga, atau saudara seagama berkenan menjenguk kita yang sakit. Ada banyak hikmah yang akan didapat kalau kita mau melakukan menjenguk saudara kita yang sakit. Pertama, kita harus bersyukur bahwa yang sakit bukanlah kita. Bahwa sakit itu merupakan ujian, benar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup ini adalah ujian dari Allah. Isinya adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmahnya adalah kita bersyukur kepada Allah karena yang sakit bukanlah kita. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah karuniakan kesehatan dan kesempatan. Sehat itu mahal, mahal sekali. Betapa orang tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apapun kalau dia sedang sakit. Kalau dia sedang sakit, dia benar-benar harus bed rest, harus istirahat. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit, menjadi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri mencontohkan. Kalau ada di antara sahabatnya yang sedang sakit, beliau datang untuk menjenguknya, bahkan mendoakannya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, di zaman modern seperti sekarang ini, sering tidak adanya kesempatan menjadi alasan untuk tidak menjenguk orang sakit. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati, kenapa? Karena lambat laun dari
kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang terasa enak meskipun itu salah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka menjenguk orang sakit ini perlu dibudayakan. Perlu dibudayakan. Kita tidak semua orang punya asuransi kesehatan. Banyak, bahkan terlalu banyak saudara-saudara kita ada yang belum, maksud saya yang belum punya asuransi kesehatan. Sehingga kalau dia sakit, apalagi harus dirawat di rumah sakit, Masya Allah, terasa betul betapa materi saat itu sangat membantu. Meskipun bukan satu-satunya yang membantu, materi adalah sangat membantu seseorang di dalam proses kembalinya kepada kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'ul janaiz, mengikuti atau mengantar jenazah. Setiap kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Fir'aun saja, orang kuat, ngaku Tuhan, mati juga. Fir'aun kuat, mati. Apalagi kita yang bukan Fir'aun dan kekuatannya tidak sekuat Fir'aun. Bukan hanya kuat, Fir'aun itu kaya raya juga karena dia seorang raja, raja Mesir. Fir'aun, gelarnya Fir'aun atau Ramses. Fir'aun adalah orang kuat, mengaku Tuhan, ujung-ujungnya mati juga. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka ittiba'ul janaiz, mengantar jenazah. Ini menjadi penting karena setiap kita akan berpulang juga sama seperti dia. Di akhir hayat kita, kita tidak mungkin berjalan sendiri menuju kuburan, nggak mungkin. Pasti ada orang yang mengantar, apakah itu disewa atau sukarela. Pasti diusung ke kuburan. Kalau di dunia ini kita dipuja-puja setinggi langit, setebal bumi, tapi nanti di akhir hayat kita tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bahkan ke kuburan pun harus diantar, harus digotong kita. Oleh karena itu, budaya mengantar seseorang ke jenazah, apakah itu teman, apakah itu keluarga kita, kalau dia meninggal dan kita punya kesempatan untuk melakukan mengantar jenazah, maka seyogyanya lah kita untuk melakukan itu demi menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengantar jenazah, wa iyadatul marid. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah pembicaraan ini akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembicaraan tentang hak-hak seorang muslim. Tadi hak yang pertama adalah raddus salam,
menjawab salam. Kemudian yang kedua adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz, menyertai jenazah. Bukan hanya menyertai saja, tapi menjalankan kewajibannya. Setidaknya ada 4 kewajiban orang hidup kepada orang yang meninggal. Pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, lalu yang ketiga adalah mengsalati, menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Ada sebuah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Hadisnya diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban." Barang siapa seseorang mengikuti atau mendatangi atau menjalankan kewajibannya terhadap jenazah seorang muslim imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, orang tersebut bersama jenazah sampai jenazah tersebut disolatkan, wa yafruhu min dafnihi fa innahu yarji'u min al-ajri biqirataini. Lantas disolatkan sampai jenazah tersebut dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhudin. Setiap 1 qirat perbandingannya ibarat besarnya pahala adalah sebesar gunung Uhud. Ini dapat 2 qirat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pemirsa yang pernah datang ke Madinah, baik untuk umroh atau haji, berziarah ke Jabal Uhud, ke Gunung Uhud, di mana terjadi perang Uhud di zaman Rasulullah SAW, bisa melihat seperti apa Jabal Uhud itu, berkeliling, panjang, besar sekali. Kalau seseorang, kata Nabi, datang kepada jenazah, dia mensalati terus sampai menguburkan, maka dia dapat 2 qirat. 1 qiratnya pahala sebanding dengan gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfanu fa innahu yarji'u bi qiratin. Kalau orang datang ke jenazah cukup sampai disolati saja, maka dia dapat 1 qirat saja. Inilah pentingnya kenapa kita menyertai jenazah, menemani jenazah, menghadiri, atau yang sering disebut dalam bahasa kita sekarang adalah takziah, melawat atau melayat. Kemudian kita lanjutkan dengan hak-hak seorang muslim yang ketiga. Yang keempat maksud kami adalah ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Ada saudara kita ngundang, wajib kita datang. Kecuali kita punya uzur syar'i. Contohnya, ada saudara kita, tetangga kita mau pesta pernikahan, wajib kita datang. Kecuali mungkin kita sakit atau ada uzur-uzur yang lain, wajib kita datang. Tapi kalau tidak diundang, sebaiknya kita jangan datang. Berbeda dengan orang yang meninggal.
Kalau orang meninggal, jangan nunggu undangan untuk kita datang. Silahkan kita datang. Ada orang sakit, jangan nunggu undangan untuk kita datang. Silahkan kita datang. Tapi kalau orang pesta, jangan datang kalau tidak diundang. Itu namanya tamu tak diundang. Kemudian yang kelima, merupakan hak-hak seorang muslim adalah tashmitul atish. Tashmit, menjawab hamdalah yang diucapkan oleh orang yang bersin. Nah, coba betapa rincinya aturan di dalam Islam. Sampai orang bersin aja diatur. Bersin itu termasuk nikmat dari Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Saking banyaknya sampai kita tidak mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Bersin itu nikmat. Bernafas nikmat, sehat nikmat. Orang bisa makan nikmat. Bersin juga nikmat. Bahkan mohon maaf, buang angin saja nikmat. Ada orang harus dibawa ke rumah sakit gara-gara tidak bisa buang angin. Ada orang harus opnam di rumah sakit gara-gara tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa buang air besar. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bersin itu termasuk nikmat dari Allah. Maka orang yang bersin diajarin oleh Rasulullah SAW untuk membaca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena yang bikin orang bersin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, sunnah hukumnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Artinya, semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah mengaruniakan rahmat kepada Anda. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kalau ajaran agama menjadi budaya, menjadi kebiasaan sehari-hari, sungguh perilaku demikian benar-benar akan membawa kita lambat laun, cepat atau lambat, kepada predikat sebuah negeri yang kita dambakan bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang aman, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah tema kita pembicaraan dalam judul atau tema hak-hak seorang muslim. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam program Oase berikutnya. Saya Ahmad Hadi Yasin untuk Zakat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.